Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video tutorial ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ditya Reza Saputra, mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video tutorial proses remaster Linux dengan menggunakan base sistem operasi Ubuntu 24.04.3 LTS yang dijalankan pada mesin virtual menggunakan VirtualBox. Dalam proses remaster Linux ini, saya melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian pada sistem operasi. Di antaranya yang pertama ada perubahan tampilan sistem meliputi penggantian wallpaper dan nama distro. Yang kedua, perubahan icon sistem secara global menggunakan icon theme. Yang ketiga, pengaturan sistem dan konfigurasi yaitu bahasa dan zona waktu Indonesia. Yang keempat, perubahan label pada aplikasi files dan terminal. Dan yang kelima, pengaktifan sistem keamanan dengan firewall. Melalui video ini, saya akan menjelaskan setiap tahapan remaster secara runtut, jelas, dan terstruktur mulai dari proses awal hingga sistem hasil remaster berhasil dijalankan dan menampilkan hasil perubahan yang telah dilakukan. Demikian pengantar dari saya, semoga video tutorial ini dapat memberikan pemahaman yang baik terkait proses remaster Linux. Dan selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan proses remaster Linux yang akan saya lakukan. Proses remaster ini dilakukan secara bertahap, mulai dari perubahan tampilan hingga pengamanan sistem, dan akan saya jelaskan secara runtut dan terstruktur. Oke, tahapan yang pertama adalah remaster komponen tampilan yang meliputi penggantian wallpaper dan perubahan nama distro. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan identitas visual dan identitas sistem pada Linux hasil remaster. Kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama masuk ke menu setting, pilih App Range, masuk ke bagian background. Oh, sebelumnya kita download dulu gambar yang akan kita jadikan background. Kita pergi ke Firefox. Ini saya akan coba search. Di sini saya akan mencoba menggunakan wallpaper BMW ya. Kita download dulu, save image as. Kita taruh di picture aja nggak apa-apa. Terus kita namain udah gini aja. Kita save. Oke, kita balik lagi ke setting. Di menu background ini kita add picture. Terus kita masukin gambar yang udah kita download tadi. Klik open. Tinggal kita klik. Nah, dengan mengganti wallpaper, tampilan desktop menjadi berbeda dari Ubuntu standar dan menunjukkan ciri khas remaster. Ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan merubah nama distro. Caranya kita buka terminal. Lalu ketik sudo nano spasi slash etc slash os dash lalu klik enter. Kita masukkan password terlebih dahulu, enter, lalu ubah bagian party name. Nah, ini yang paling atas. Kita coba ubah di sini Ubuntu terbaru gitu ya. Situ kita save. Cara save-nya itu Ctrl O lalu enter. Di situ Ctrl X. Kita cek hasilnya. Caranya ketik lsb underscore release spasi disk enter. Nah, di sini muncul buat
description-nya ini ganti ya, yang awalnya tadi Ubuntu Remaster jadi Ubuntu terbaru. Perubahan ini berfungsi untuk menampilkan nama distro baru sebagai hasil dari proses remaster. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah remaster icon sistem secara global. Icon Team berfungsi untuk menyeragamkan tampilan icon aplikasi agar terlihat lebih modern dan konsisten. Caranya yaitu kita show apps, klik terminal, lalu jalankan perintah sudo apt update, enter, kita masukin password dulu, enter, lalu kita tunggu. Selanjutnya kita jalankan perintah sudo apt install papyrus base icon desktop spasi y, enter. Oke, kita tunggu proses installnya ya. Di sini progresnya agak lumayan lama, jadi mungkin videonya bakal saya skip ya. Oke, kalau proses installnya udah selesai, kita jalankan perintah sudo install gnome fix disk y, enter, masukin password, enter. Oke, setelah prosesnya selesai, kita lanjut ke cara penerapannya. Ini kita minimize saja. Itu kita ke show apps, utilities, kita klik Twix. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dulu ya icon sebelum diganti itu kayak apa. Kita ke menu branch, kita ke menu icon, kita ganti ke papyrus yang ini papyrus. Kita klik. Nah, sekarang udah ganti dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita pakai Yaru. Yang ini. Lalu kita ganti ke papyrus. Kita coba lihat sini. Nah, tampilannya udah ganti, bukan tampilan, ikonnya sudah ganti. Setelah diterapkan, seluruh icon sistem akan berubah secara otomatis. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah remaster konfigurasi sistem, yaitu pengaturan bahasa dan zona waktu agar sesuai dengan pengguna di Indonesia. Kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita masuk ke setting, pilih sistem, region and language. Terus kita klik manage style language. Jadi di sini bisa kita lihat buat bahasa Indonesia itu belum terdownload ya. Jadi kita klik install atau remove language. Kita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia, kita checklist, terus kita apply. Kita tunggu in password. Oke, proses download.
Oke, kalau ke download di sini muncul ya bahasa Indonesia, cuma masih warna abu-abu dan nggak bisa diklik. Jadi kita taruh image ke yang paling atas. Sebentar, kenapa nggak pindah? Oke, kita close, klik lagi, kita klik install, kita masukin password, enter, kita tunggu. Oke, kita close, kita coba logout lalu login kembali. Enter, masukin password, bentar, bentar. Dan ya, di sini otomatis bahasanya akan berubah dan teman-teman bisa pilih ya mau ganti nama folder yang yang sebelumnya pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau enggak. Kalau enggak bisa klik simpan nama lama. Kalau mau perbarui tinggal klik perbarui nama. Di sini saya akan perbarui nama, tinggal klik. Oke, dan otomatis nama yang sebelumnya bahasa Inggris jadi ke bahasa Indonesia. Kalkulator, terminal, terus dukungan bahasa. Kita coba klik ke pengaturan sistem. Nah, ini di sini bahasanya udah ganti ke bahasa Indonesia dan formatnya juga ganti ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, tutorial mengatur zona waktu ke Indonesia. Caranya, tampilkan aplikasi, klik terminal, lalu jalankan perintah sudo spasi time ctl spasi set dash time zone Asia dash Jakarta. Lalu kita enter, masukin password, enter. Lalu kita cek hasilnya dengan menjalankan perintah timedate ctl, enter. Nah, di sini time zone-nya udah berubah ke Asia atau Jakarta. Dengan pengaturan ini, bahasa antarmuka dan waktu sistem sudah sesuai dengan standar Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat adalah remaster label sistem, yaitu mengubah nama aplikasi, files, dan terminal agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang mau kita rubah itu ini berkas ya, atau files, sama nih terminal. Caranya kita masuk ke terminal, lalu kita jalankan perintah sudo nano spasi disk user slash share slash application slash org dot genome slash dot nautilus dot desktop, lalu klik enter, dan sandi ubah bagian name. Nah, ini kita ganti menjadi
Apa ya? File manager. Oke, kita save caranya Ctrl O terus enter. Kita Ctrl X. Kita coba lihat perubahannya dulu. Yang tadinya berkas sekarang jadi file manager. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah label terminal. Caranya sama kayak tadi ya, cuma beda di Nautilus ganti terminal. Kita klik enter, masukin sandi, enter. Di bagian name kita ganti jadi comment from. Kita save, Ctrl O plus enter. Oke, lalu kita Ctrl X, kita close, kita coba logout, lalu kita login lagi. Masukin password. Oke, sekarang kita cek apakah sudah ganti. Dan ya, yang tadinya terminal sekarang jadinya command prompt. Oke, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu remaster keamanan sistem dengan mengaktifkan firewall menggunakan UEFI. Firewall berfungsi untuk melindungi sistem dari akses jaringan yang tidak diinginkan. Tutorialnya kita masuk ke command prompt ya. Terus kita jalankan perintah sudo apt install fw spasi dash y, enter. Kita masukin password, enter. Oke, setelah itu kita jalankan perintah sudo fw enable. Kita klik enter. Oke, sekarang firewall sudah aktif. Buat ngeceknya itu caranya kita jalankan perintah sudo fw status verbose. Kita klik enter. Ini kita bisa lihat statusnya aktif. Kalau kita mau nonaktif atau disable bisa caranya kayak gini. Oke, cara ngeceknya sama, kita enter. Nah, di sini statusnya jadi inactive karena kita mau aktifin, jadi kita enablekan lagi. Lalu kita cek. Ya, statusnya di sini sudah aktif. Jika status menunjukkan aktif, maka firewall telah berjalan dengan baik. Setelah seluruh tahapan remaster selesai, sistem dijalankan kembali dan hasil remaster dapat dilihat mulai dari tampilan desktop, icon, bahasa yang berubah jadi bahasa Indonesia, zona waktu, label aplikasi, hingga firewall yang sudah aktif. Dengan demikian, proses remaster Linux berbasis Ubuntu 24.04.3 LTS telah berhasil dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, rangkaian penjelasan proses remaster sistem operasi Ubuntu 24.04.3 LTS yang dijalankan menggunakan VirtualBox versi 7.2.4 telah selesai saya sampaikan. Melalui video tutorial ini telah ditunjukkan tahapan-tahapan remaster Linux secara lengkap dan terstruktur, mulai dari perubahan tampilan sistem, pengaturan icon, konfigurasi bahasa dan zona waktu, perubahan label aplikasi, hingga pengaktifan sistem keamanan menggunakan firewall UEFI. Saya berharap video tutorial ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai proses remaster Linux, khususnya bagi mahasiswa dan pengguna yang ingin melakukan kustomisasi sistem operasi berbasis Ubuntu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.